selamat sore untuk saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dan hari Selasa di Amerika tanggal 13 Oktober 2020. Dan pembahasan kita untuk Bible Study ini diambil dari buku Third Angel Message chapter 16 yang ditulis dari buku Righteousness by Faith yang dibawakan oleh saudara Eddie Jones. Oke. Waktu lalu kan kita sudah mengikuti pembahasan Bible Study yang sudah dibawakan oleh Lali chapter 15 mengenai apa itu iman ya. Kita sudah berkali-kali diingatkan kembali mengenai iman dan iman. Dan kita sudah lihat betapa pentingnya kita harus memiliki iman, karena itu yang menuntun kita untuk menerima confirm dari Tuhan ya, untuk menerima istilahnya Tuhan akan benarkan kita dengan iman kita gitu. Nah, di chapter 16 ini kita akan melihat sambungan dari chapter 16. Kita akan melihat bagaimana kita merespon, bagaimana kita yang istilahnya kita yang punya iman itu, bagaimana kita melakukannya itu di dalam diri kita, mempraktikkan itu dalam diri kita. Dan di sini kita akan lihat contoh-contoh dan praktek daripada iman itu sendiri. Baiklah, kita akan baca secara bergantian dan kita akan memberikan poin-poin yang kita dapatkan untuk kita bisa sharing dan menguatkan satu dengan yang lain. Untuk saat ini saya akan pertama membacakannya. Oke. Saya menerima sepucuk surat beberapa waktu yang lalu dari Brother Star. Ini Eddie Jones bilang ya, bahwa dia ada terima surat dari saudara Star di Australia. Saya akan membaca 2 atau 3 kalimat karena masuk dengan baik tepat di tempat ini dalam pelajaran kita. Sister White mengatakan bahwa kita telah berada di saat hujan akhir sejak pertemuan Minneapolis. Apa yang kita temukan dalam pelajaran kita sendiri tentang pelajaran ini, bukan? Saudara-saudara sekalian. Bentar ya. Saudara-saudara sekalian, berapa lama lagi Tuhan akan menunggu sebelum kita menerimanya? Dia telah mencoba 4 tahun ini agar kita menerima hujan akhir. Berapa lama lagi Dia akan menunggu sebelum kita menerimanya? Sekarang topik ini akan langsung berhubungan dengan Brother Prescott, dan ceramahnya hanyalah permulaan dari saya. Dan apa yang dia minta agar dilakukan setiap orang di sini adalah apa yang seharusnya dilakukan setiap orang 4 tahun lalu. Faktanya adalah sesuatu akan dilakukan. Mereka yang mencari Tuhan dengan cara itu, yang akan menerima pesannya dengan cara itu, akan mendapatkan apa yang ingin Dia berikan. Mereka yang tidak mau melakukannya akan dibiarkan sendiri. Dan jika itu dilakukan, akan selamanya. Dan itulah situasi yang menakutkan pada pertemuan ini. Itulah yang menyebabkan pertemuan ini memiliki sifat atau karakter yang menakutkan. Bahayanya adalah bahwa akan ada beberapa orang di sini yang telah menolak ini selama 4 tahun, atau mungkin yang belum lama menolaknya, yang sekarang akan gagal untuk datang kepada Tuhan dalam cara menerimanya, dan gagal menerimanya sebagai Tuhan memberikannya, dan akan berlalu. Keputusan akan dibuat oleh Tuhan pada kenyataannya, oleh diri kita sendiri pada pertemuan ini. Di sisi manakah Anda akan ditemukan? Nah, jadi dari surat yang diterima Eddie Jones dari Brother Star di Australia, dia bilang bahwa
Sister White mengatakan bahwa mereka telah berada di masa hujan akhir sejak pertemuan Minneapolis. Dan di sini diulang 2 kali bahwa Ellen White mengatakan bahwa ada pertanyaan kan di sini dibilang berapa lama lagi Tuhan akan menunggu sebelum kita menerimanya. Kemudian diulang lagi, berapa lama lagi dia akan menunggu sebelum kita menerimanya. Jadi di sini sudah 4 tahun ya, kalau kita pikir 4 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Ini cukup lama ya untuk saudara-saudara saat itu diamarkan oleh Tuhan melalui Ellen White untuk supaya mereka semua itu mendapatkan hujan akhir, tetapi kenyataannya belum ya, karena mereka di sini dibilang mereka menolak ya, dan dibilang bahwa dia minta agar semua orang di sini di pertemuan ini harus melakukan apa yang harusnya orang-orang yang 4 tahun lalu mengetahui hal ini harusnya lakukan gitu. Jadi apa itu? Dibilang mereka yang akan mencari Tuhan, dibilang mereka yang akan mencari Tuhan seperti itu, yang akan menerima pesannya seperti itu, akan mendapatkan apa yang dia berikan. Jadi artinya inilah iman. Kita sudah tahu ya, iman itu adalah percaya apa yang firman Tuhan katakan kan. Dan dengan statement ini, itu Jones menyatakan bahwa jadi dengan siapa yang akan mencari Tuhan akan menerima pesannya Tuhan atau firman Tuhan dan akan mendapatkan apa yang akan Tuhan berikan kepadanya. Jadi hanya orang yang mau mencari yang akan dapatkan. Kita semua sudah tahu ya. Jadi kalau kita tidak mencari, tidak mungkin kita akan dapatkan. Dan juga sebaliknya di sini dibilang bahwa mereka yang tidak mau melakukan ini, melakukan dalam arti mencari Tuhan ya, mereka dibilang akan ditinggalkan. Dan yang paling bahaya adalah di pertemuan ini, kenapa dia bilang bahaya, nanti kita akan lihat ya. Kenapa dibilang bahaya? Dibilang bahayanya adalah dalam pertemuan ini ada orang-orang yang sudah dengar pekabaran ini sudah dari 4 tahun lalu dan mereka sudah tolak. Dan ada yang walaupun dia belum tolak, tetapi dia istilahnya masih kalau dibilang sih di sini dia mungkin belum menolaknya, tapi dibilang akan gagal datang kepada Tuhan dan menerima pemberian Tuhan, dan itu akan lewat begitu saja. Jadi enggak akan terima juga intinya gitu yang Tuhan harusnya mau kasih. Dan ini dihimbau untuk kita juga, masing-masing kita, untuk kita yang akan belajar ini juga, kita harus buat keputusannya untuk diri kita sendiri, dan itu juga hak kita untuk membuat keputusan apakah kita akan mengikuti apa yang firman Tuhan anjurkan atau kita akan tolak. Dan semuanya akan keputusan itu semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Dan inilah yang sudah terjadi di zaman A.T. Jones ya, waktu dia bawakan pekabaran ini. Dan ini juga harus menjadi keputusan untuk diri kita sendiri. Dan di sini dipertanyakan, di sisi manakah Anda dan saya ditemukan. Jadi apakah kita akan mencari firman Tuhan itu, atau kita hanya akan tidak ada respon terhadap panggilan firman Tuhan ya. Nah, di sini paragraf kedua kita bacakan dulu ya. Ini adalah kata lain mengajarkan hal yang sama dengan sebelum saya lanjut, apakah dari paragraf pertama ini ada yang kira-kira baca juga dan memberikan respon? Oke, kalau belum ada, kita baca selanjutnya. Ini adalah
kata lain yang mengajarkan hal yang sama dengan yang kita miliki tadi malam dalam pelajaran kita. Jadi yang kita tadi malam artinya chapter sebelumnya ya tentang iman. Untuk menerima firman Tuhan apa adanya seperti yang dikatakan, ya kan? Jadi ini adalah iman yang dibahas di chapter 15. Jadi iman itu menerima firman Tuhan apa adanya seperti yang Dia katakan. Tanpa pertanyaan kita sendiri. Jadi tidak perlu begitu firman itu dikatakan, iya, kita percaya dan kita terima itu apa adanya. Jadi tanpa ada pertanyaan lagi, oh kenapa, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi tidak ada perbantahan ya kalau kita bahas di chapter 14. Saudara Star berkata bahwa dia sedang berbicara dengan Sister White suatu hari tentang para malaikat di Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Saat memberikan hukum. Dan dia mengatakan ini. Jadi saudara Star ini dia tanya kepada Ellen White tentang dia punya vision yang dia lihat ya waktu apa yang terjadi di Gunung Sinai kan, tentang para malaikat di Gunung Sinai saat Tuhan berikan itu hukum. Dan Ellen White katakan seperti ini. Dia melihat bahwa para malaikat 10.000 kali 10.000 dan ribuan ribu. Aduh banyak sekali ya. Sampai Ellen White mesti bilang seperti ini ya, saking banyaknya. Mengelilingi umat Tuhan saat mereka berkumpul di sekitar gunung. Dan semua di atas mereka. Jadi semuanya di atas gunung gitu. Nah, pokoknya semuanya itu malaikat-malaikat itu ada di atas gunung. Sehingga membuat suatu kemah yang hidup yang besar di mana tidak termasuk malaikat jahat yang tidak satu kata yang akan datang dari suara Yesus harus diubah dalam pikiran apapun. Jadi maksudnya waktu malaikat-malaikat itu berkemah waktu Ellen White lihat malaikat-malaikat itu dia camping di atas gunung. Udah banyak sekali mereka itu jumlahnya ya 10 kali 10.000 dan ribuan ribu dibilang. Saking banyaknya. Dan mereka camping di atas gunung itu waktu Tuhan mau kasih ini 10 hukum. Dan dibilang di situ bahwa tidak ada satupun malaikat setan yang allowed, yang diizinkan untuk ada di situ. Kenapa? Untuk supaya mereka tidak mempengaruhi atau memberikan pikiran-pikiran yang jahat kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Yang Tuhan mau kasih ini kan ke bangsa Israel kan. Tuhan mau kasih itu hukum kan. Jadi malaikat setan tidak diperbolehkan berada di situ, untuk hadir di situ, karena mereka akan datang untuk mempengaruhi atau memasukkan pikiran jahat atau keraguan kepada semua orang yang hadir di situ. Nah, itulah yang kita inginkan di sini. Jemaat menjawabnya amin. Jadi hal yang sama kita juga mau kan ada di sini, maksudnya di apa itu Jones bilang ada di tempat itu. Dan itu juga berlaku untuk kita ya saat ini. Jemaat menjawab ya. Yang kami inginkan di sini adalah agar setiap orang meletakkan doanya sendiri untuk dirinya sendiri kepada Tuhan untuk menutupi kami atau kita semua dengan tirai seperti yang ada di institusi ini. Sehingga ketika kata-kata dari Tuhan dibaca, tidak satupun akan diubah dalam pikiran apapun dari apa yang Tuhan katakan. Dan bahwa tidak ada satu saran keraguan atau kejahatan akan datang ke satu jiwa. Tetapi kita masing-masing boleh menerima apa yang Tuhan katakan dengan caranya sendiri, seperti yang Dia katakan dan yang Dia maksudkan. Jadi peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai itu bagaimana malaikat setan tidak diizinkan ya untuk datang untuk mempengaruhi orang-orang saat itu ya. Sehingga Tuhan mau begitu firman 10 hukum itu diberikan, mereka itu terima apa adanya. Itu maksudnya. Dan hal yang sama untuk kita saat ini juga adalah kita harus untuk kita bisa ada di kondisi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kita minta untuk Tuhanlah yang tolong kita agar supaya begitu firman Tuhan itu dinyatakan
dibacakan kepada kita atau dibukakan kepada kita, tidak ada pengaruh apapun dari jahat yang membuat kita itu jadi ragu atau timbul kejahatan dalam diri kita, sehingga kita akan menimbulkan rasa tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi kuncinya adalah kita harus berdoa ya, agar supaya firman yang dibacakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita itu kita bisa terima dengan iman dan menerima. Dibilang sini kita bisa menerima apa yang Tuhan katakan dengan caranya Tuhan sendiri, seperti yang Dia katakan dan yang Dia maksudkan. Jadi inilah kuncinya ya untuk kita, supaya kita bisa terima firman Tuhan itu dengan iman. Jadi kita sudah tahu kan, iman itu percaya apa yang firman Tuhan katakan. Dan untuk kita bisa percaya apa yang firman Tuhan katakan, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita tidak ada keraguan dalam diri kita, supaya kita bisa, firman itu bisa masuk dalam diri kita. Jadi kayak anak kecil ya, terima apa adanya tanpa ada berbantah-bantah. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Apakah dari saudara ada yang dapat poin untuk ditambahkan di sini? Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ya. Oke, apakah ada yang available untuk baca paragraf ini? Apa suara kita bisa didengar? Ya, Wan. Oh, oke. Enggak, kita pikir suaranya kita enggak kedengeran. Apakah Ya, bisa baca? Ya, yang mana? Yang 10, Kak, ini 10. 10. 10 lebih jauh dari Brother Star. Dalam kesaksian yang terlambat kepada seseorang di sini, Sister White dilarang untuk mengirimkannya kepadanya secara tertulis, tetapi untuk membacanya secara pribadi. Karena malaikat jahat sedang bekerja menggantikan kata-kata dengan yang tertulis. Lanjut? Iya, Kak, lanjut, Kak. Kata turunin lagi, ya. Turunin lagi, Wan. Karena kakak pakai HP. Oh, oke. Bisa kelihatan ini, Kak? Belum, masih turun ke bawah. Oh, mungkin apakah karena signal jadi lambat dia punya reaksi kali ya, Kak? Enggak sih. Kita dapat, yang saya baca sih, kita dapat mendengar. Nah, ya. Naik lagi ke atas. Oke. Ya, sip. Oke. Kata-kata lain diucapkan di telinganya, dan dia mendapatkan arti yang berlawanan dengan yang dirancang Tuhan. Nah, jika seseorang itu membutuhkan itu, apakah dia satu-satunya di dunia yang membutuhkannya? Jika setan bekerja seperti itu, apakah dia akan membatasi dirinya di Australia? Maka tidakkah Anda dan saya perlu diurapi telinga kita serta mata kita agar kita dapat mendengar? Dan
Bukankah perkataan Yesus itu, perhatikan bagaimana kamu mendengar datang kepada kita. Lanjut. Iya Kak, boleh lanjut. Oke. Ini Kemudian contoh lain di sana. Seorang saudara telah terbawa oleh hubungan dengan perkumpulan rahasia dan telah bersama mereka sampai dia siap untuk mengambil gelar tertinggi. Sebuah kesaksian datang untuknya. Tuhan menunjukkan kasusnya kepadanya sebagai seorang pria yang berada tepat di tepi jurang, yang bahkan berbahaya untuk dipanggil. Sister White bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat dia lakukan untuknya? Dan ketika, boleh naik ke atas, Wan? Terlalu atas ya. Ya. Oke. Seorang saudara telah terbawa oleh hubungan dengan perkumpulan sebuah dan telah bersama mereka sampai dia siap untuk mengambil gelar tinggi. Sister White bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat dia lakukan untuknya? Dan ketika dia berdoa, malaikat itu berkata, beri dia kata sandinya, beri dia sandi ke masyarakat surgawi, Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Apa kata sandi untuk memasuki masyarakat surgawi? Jemaat Yesus Kristus dan dia yang disalibkan itu. Adalah satu-satunya hal yang Anda dan saya punya urusan untuk diketahui. Itulah pesannya kepada dunia. Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Itulah paspor. Oke, thank you Kak. Apa ada Kak poin yang mau bisa dibagikan yang Kakak dapat? Ya. Dimana memang ini adalah tentang bagaimana pekerjaan setan ya, selalu mau mengganggalkan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan lebih berkuasa. Tuhan lebih berkuasa dan setiap orang, kalau saya ambil aplikasi pribadi ya, setiap orang memang diberi pengalaman yang berbeda, tetapi hanya satu Injil begitu yang dialami juga oleh Nyonya White, bagaimana setan apalagi di saat itu ya, di mana tentang kebenaran, pelajari kebenaran Kristus, bahwa ketika kita menyelesaikan masalah atau kita di dalam satu ujian atau pencobaan, apakah kita mau membuang sampah-sampah ya. Ketika kita sebelum bertemu Yesus, kita merasa semuanya itu baik-baik saja ya, tetapi ketika setelah bertemu Yesus merasa rugi, yang artinya bahwa kita membuang sampah-sampah itu, yaitu keegoisan, kemarahan, kebencian. Kalau kita tidak buang, kita merasa rugi.
Nah, itu yang dikatakan bahwa Rasul Paulus, dan ini selalu diuji setiap saat di dalam pribadi saya. Iya Kak, terima kasih Kak Sus sudah sharing point dan pengalaman pribadi ya. Dan kita yakin semua kita mengalami hal yang sama juga ya dalam pergumulan hidup ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bagikan juga. Oke, kalau belum ada, jadi di paragraf ini juga dikatakan bahwa Sister White dilarang untuk mengirimkan kesaksiannya secara tertulis ya, tetapi dia mau membacakannya secara pribadi. Kenapa? Karena dia tidak mau malaikat jahat, karena kan dia tahu ya malaikat jahat sedang bekerja untuk menggantikan kata-kata dengan yang tertulis. Jadi dia tidak mau kata-kata lain diucapkan di telinganya dan dia mendapatkan arti yang berlawanan ya, dengan yang dirancang oleh Tuhan. Jadi kita tahu ya waktu White menulis, dia punya surat-surat atau dia punya tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan itu kan memang malaikat setan kan berusaha untuk menggagalkan dia kan, tetapi Tuhan selalu ada untuk menolongnya. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana malaikat Ellen White mau membacakan dia punya kesaksian ini secara pribadi kepada orang yang meminta dia untuk mengirimkannya kan. Tapi Ellen White bilang, oh enggak bisa, ini harus saya bacakan secara langsung karena saya tidak mau tulisan saya itu digantikan oleh setan kan. Makanya karena kalau sudah digantikan akan membuat ragu kan. Contoh seperti kita bacakan bagaimana waktu Tuhan mau berikan 10 hukum, dia mau orang terima itu secara murni, pure gitu. Sehingga tidak diizinkan untuk malaikat setan hadir di situ kan, karena akan memberikan pengaruh yang tidak baik, akan menyuntikkan sesuatu yang jahat kan. Begitu juga dengan waktu Ellen White diminta untuk bersaksi, dia mau menyatakan dia mau supaya apa yang disampaikan itu yang dari Tuhan itu diterima oleh orang itu secara murni, jangan tidak dipengaruhi oleh keraguan-raguan yang disampaikan oleh malaikat jahat. Dan di sini ada kasus juga yang dia melihat ada orang yang sudah mau jatuh kan, sudah di tepi jurang kan, sudah mau mati ini istilahnya. Dan dia bilang, Tuhan apa yang harus dia tanya kepada Tuhan kan, apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan bilang, kasih dia kata sandinya itu adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Artinya berikanlah dia penghiburan yang dari Tuhan gitu. Dalam arti kasih tahulah kepada orang yang sudah mau jatuh itu, nih Tuhan Yesus sudah mati loh untuk di kayu salib untuk Anda dan saya. Dan itulah kata-kata penghiburan bagi orang-orang sudah mau jatuh ya, sudah mau di tepi jurang. Dan kita lihat ya banyak sekali pengalaman pelayanan orang-orang. Dan ini juga untuk kita ya, kita semua ya. Kita semua kan akan melayani, sudah sedang melayani bahkan ya sesama kita. Bagaimana pengalaman ini boleh kita apply dalam diri kita ya. Banyak sekali juga kesaksian dari orang-orang di lapangannya bagaimana mereka sudah mau mati sebenarnya kan, sudah mau binasa, ataupun ada orang yang Tuhan izinkan untuk bersaksi, untuk melayani sama ya, bagaimana mereka melewati bertemu dengan orang atau orang itu sendiri yang alami ya, begitu
di setiap titik selalu mereka Tuhan tolong dengan kata kunci ini, dan selalu sama gitu ya kalau saya lihat ya, selalu aduh kalau bukan Tuhan Yesus yang tolong saya, bagaimana saya merenungkan, bagaimana saya dipertemukan dengan ayat, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Semua kesaksian itu yang bagaimana orang yang sudah di ujung tanduk istilahnya, mereka menerima Yesus karena bagaimana Roh Kudus jamah hati mereka ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang itu, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk orang itu, dan bagaimana kita semua itu berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya bangkit dari keterpurukan hidup. Dan ini begitu saya baca ini, saya juga diingatkan kembali ya, kita semua ada pengalaman yang pahit ya dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dan inilah adalah kata-kata penghiburan untuk kita semua ya. Bagaimana inilah paspor dibilang, inilah kunci untuk kita begitu kita lagi dalam keterpurukan ataupun apapun itu masalah yang kita hadapi. Ingatlah satu hal ini, Tuhan Yesus, bagaimana Dia sudah disalibkan, bagaimana Dia mati untuk kita semua, dan bagaimana kita semua itu berharga di matanya. Dan ini adalah suatu penghiburan untuk kita semua. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mau tambah sedikit? Iya Kak, silakan. Ada hal memang sederhana yang saya yakini ya. Ini memang adalah hal pribadi yang Tuhan berikan bagi saya, khususnya dalam hal kerjasama manusia dengan Tuhan, khususnya dalam rencana keselamatan. Jadi ketika itu, hal ini saya dapat pahami dalam upacara bait suci. Saat saya ditanya, apa bagian saya dalam keselamatan? Kerjasama saya adalah mengizinkan Tuhan mengerjakan keselamatan dalam diri saya. Bagi saya adalah menyerahkan diri dituntun domba di bait suci. Dan bagian saya adalah menyembelih domba tersebut. Sehingga itulah kerjasama yang Tuhan izinkan menjadi bagian saya, manusia yang pendosa. Hal ini tidak akan terjadi bila saya memberanikan diri datang ke bait suci tanpa domba yang membawa saya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Kak Sus sudah memberikan pengalaman, dan biarlah itu boleh menjadi pengalaman kita semua juga. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita semua ya, dari setiap masalah atau pergumulan kita semua. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan kesaksiannya atau poin-poin yang didapatkan berdasarkan pelajaran ini, paragraf ini, dipersilakan. Halo. Oh ya, silakan. Ya ini mungkin kalau kita lihat di sini ada satu kasus dari seorang brother ini yang dia dalam kondisi memiliki connection, dia sudah masuk dengan atau sudah punya hubungan dengan secret societies. Dan secret societies ini kan kalau yang saya bisa coba pahami itu seperti suatu jalan yang bekerja di belakang layar untuk suatu maksud tertentu. Dan di sini posisinya kasus dari brother ini dinyatakan di hadapan Sister White
itu dia sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya, seperti kalau saya nggak salah terjemahkan, seperti dia sudah di pinggir jurang ya, kalau nggak salah. Dan kalau orang sudah di pinggir jurang begitu, kita mau teriak, kasih tahu dia, nanti dia kaget, dia jatuh ke jurang. Jadi cara untuk menyelamatkan orang itu tidak bisa dengan langsung teriak, kasih tahu dia, dan dia kaget dan bisa meresikokan dia punya kondisi. Dan Mrs. White tanya kepada Tuhan kan, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan brother ini. Dan caranya atau passwordnya itu Tuhan kasih bahwa dengan password itu dia bisa memiliki hubungan dengan perkumpulan surga. Dia bisa berhubungan dengan perkumpulan surga. Jadi dan passwordnya di situ bahwa katakan bahwa orang itu harus tahu bahwa dia bersama-sama dengan Yesus disalibkan, atau Yesus disalibkan bersama-sama dengan dia. Nah ini passwordnya. Jadi kalau password ini nggak tahu mau kasih ke orang itu gitu ya. Jadi kalau orang itu terima password itu waktu dia dalam kondisi yang sudah hampir binasa, sudah sangat berbahaya, waktu dia tahu itu, maka dia akan menyadari bahwa dia sudah dalam kondisi apa. Akan binasa, sudah di pinggir jurang, yang mana dia tidak sadari itu. Dia tidak sadar kalau dia sudah di pinggir jurang, tapi kondisinya itu kalau mau dilihat, sudah seperti itu, yang kalau mau diselamatkan dengan cara yang salah, maka dia justru akan akan binasa kalau diteriakin, awas kamu udah kayak gitu. Nah jadi di sini Kristus dan dia disalibkan, Christ and him crucified, itulah paspornya atau kata sandinya itu. Jadi ini inilah cara Tuhan bekerja menyelamatkan kita semua. Kita semua itu sama seperti orang ini ya, yang sudah berada di tepi jurang yang siap untuk jatuh. Kalau cara menyelamatkannya salah, itu akan jatuh justru. Itu. Jadi cara menyelamatkannya, kata sandinya adalah Yesus Kristus dan dia disalibkan. Oke, thank you. Baik, terima kasih atas tambahannya juga. Jadi sudah jelas ya bahwa kata kunci atau kata sandi yang Tuhan mau untuk kita apply dalam diri kita masing-masing. Karena kita semua kan seperti seorang ini ya, yang hidupnya sudah di ujung tanduk ya, sudah di tepi jurang ya. Dan ini adalah suatu penghiburan untuk kita semua ya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan dia sudah mati bagi kita di kayu salib, dan dia datang ke dunia ini untuk mau selamatkan kita kan dari dosa kita. Jadi ini adalah tanda kunci dan penghiburan untuk kita semua. Oke. Apa ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, halo. Ya, ini jadi penekanannya adalah yang tadi yang kalau ada seseorang ya atau siapa saja yang kita mau lawat, tapi tentu saja ini apply untuk kita dulu sendiri. Kita harus menyadari bahwa Yesus disalibkan bersama-sama dengan saya, supaya kita sendiri dulu bisa tinggalkan ya, bisa menyadari keberadaan kita dan tinggalkan hal-hal yang membuat kita dalam kondisi berbahaya. Kemudian kita juga akan berkemurahan, akan bisa disanggupkan untuk melihat kondisi orang lain juga, di mana dulu kita sama ya, dalam posisi yang sama.
Ya, pada saat kita mau melawat orang, kita mau ketemu dengan orang yang yang bisa kita lakukan untuk menolong orang itu, tinggalkan dosa adalah password ini ya, kata Sandi ini, bahwa Yesus disalibkan bersama-sama dengan engkau. Dia turut merasakan semua yang engkau rasakan, dan dia mau untuk melepaskan engkau dari dosa, dari tantangan-tantangan kehidupan yang engkau alami. Dia disalibkan bersama-sama dengan. Itulah yang kita perlu present. Jadi kita present Jesus kan. Memang kalau kita present Jesus, Jesus is what? Yesus itu apa? Dia adalah yang mati bagi kita, yang disalibkan bersama-sama dengan kita. Itu yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan kemudian untuk sesama kita ya. Terima kasih ya, maaf sudah panjang, thank you. Baik, terima kasih atas tambahannya juga. Baiklah, kita akan lanjut ke paragraf berikutnya. Apakah Brother Roy bisa bacakan? Oke, sekarang kembali lagi ke Roma pasal 4. Kita ingin membaca kebenaran Yahweh. Dan saat kita membaca kebenaran Yahweh ini, kita ingin menerimanya seperti yang Tuhan katakan. Jangan lupa sekarang, kami ingin tirai malaikat di atas kami dan di sekitar kami, agar tidak ada kata yang dapat menyimpang dari pemahaman kami. Kami ingin menerimanya seperti yang Dia berikan. Apa yang akan kita katakan kemudian bahwa Abraham, ayah kita, sehubungan dengan daging telah ditemukan? Karena jika Abraham dibenarkan oleh perbuatan, dia memiliki apa untuk kemuliaan, tapi tidak di hadapan Tuhan. Untuk apa, kata kitab suci, Abraham percaya Tuhan dan itu dihitung baginya sebagai kebenaran. Apakah yang diperhitungkan? Apakah yang dihitung bagi Abraham sebagai kebenaran? Jemaat, dia percaya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, Abraham percaya. Dia berkata begitu. Apa yang Tuhan katakan kepadanya? Marilah kita berbalik dan membaca. Karena itu penting bagi kita. Kejadian 15 ayat 4-6. Dan lihatlah, firman Tuhan datang kepadanya, mengatakan, ini tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang akan keluar dari perutmu sendiri akan menjadi ahli warismu. Dan dia membawanya keluar negeri dan berkata, sekarang lihatlah ke langit dan katakanlah pada bintang-bintang, jika kamu dapat menghitungnya. Dan dia berkata kepadanya, jadi seperti inilah keturunanmu akan jadi. Dan dia percaya pada Tuhan dan dia menghitungnya sebagai kebenaran. Terus, sekarang apakah Anda percaya bahwa Abraham menjadi benar seperti itu? Sampai di kebenaran saja. Stop sampai di kebenaran. Oke, apa ada poin yang mau dibagikan di bacaan ini? Dipersilahkan. Iya, sini kembali dibahas mengenai Abraham yang percaya kepada firman Tuhan dan percayanya itu dihitung baginya sebagai kebenaran. Apa yang dihitung oleh dinyatakan Tuhan sebagai kebenaran, yaitu ketika Abraham percaya. Boleh turun lagi. Dan waktu janji diberikan kepada Abraham, dan Abraham mendengarkan janji itu, dan dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan menghitung itu sebagai apa?
sebagai kebenaran. Itu. Jadi sampai di sini dinyatakan bahwa ketika Abraham percaya itu dihitung sebagai kebenaran. Nanti mungkin kelanjutannya akan lebih jelas lagi seperti apa maksud daripada pengkhotbah ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Mungkin kita boleh baca ya Roma pasal 4 supaya kita lebih mengerti apa yang dimaksudkan. Kira-kira ada yang bersedia untuk baca Roma 4? Dia cuma sampai ayat 25. Kira-kira ada yang bisa bacakan? Satu pasal Roma 4. Oke, Roma 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Tuhan. 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. 5. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan. 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Bapa, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Bapa yang kepadanya ia percaya, yaitu Bapa yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup 20. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. 24.
tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu sudah terakhir. Baik, terima kasih. Sudah dibacakan Roma 4 ya. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana iman Abraham ya. Dia punya percaya itu adalah menunjukkan dia punya iman kepada Tuhan dan dia menyatakan bahwa dia percaya. Dan dengan dia percaya, dia dibenarkan oleh Tuhan kan. Bukan karena dia punya perbuatan yang membenarkan dia, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dan itu adalah respon dari imannya kepada Tuhan, dan dibilang di sini itu dihitung baginya sebagai kebenaran. Dan kita sudah lihat ya detailnya di Roma pasal 4 ini. Dan dibilang juga bahwa tadi kan dibilang diulang lagi kan di sini bahwa kalau kita lihat di Gunung Sinai bagaimana malaikat Tuhan tidak diizinkan untuk ada di situ supaya firman itu diterima secara murni. Demikian juga waktu kita baca pasal 4 ini, baik kita punya waktu pribadi ya, kita baca pasal 4, dibilang kuncinya hanya satu ya, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta supaya kita menerima firman Tuhan ini seperti murni, seperti apa yang Tuhan katakan ya, dan supaya kita itu bisa dikelilingi dengan kita harus minta kepada Tuhan supaya diberikan tirai penutup sehingga malaikat surga bisa mengelilingi kita, melindungi kita agar supaya firman yang dibaca di pasal 4 ini atau apapun setiap firman yang kita dengarkan, tapi dalam hal ini disinggung mengenai pasal 4 ini, supaya ketika kita membacakan firman ini atau kita dibacakan firman ini, diperdengarkan kepada kita, kita bisa terima itu sesuai dengan murni apa yang Tuhan berikan. Yaitu kita harus terima itu dengan iman, tanpa ada bibit keraguan dari setan ya. Yang kita lihat bagaimana contoh ya, jadi ini contoh iman Abraham ya. Bagaimana dia sudah dibenarkan karena dia punya perbuatan. Bukan dibenarkan karena dia punya perbuatan, tapi oleh karena dia percaya apa yang Tuhan katakan kepadanya, dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan iman Abraham percaya apa yang Tuhan katakan tanpa ada keraguan. Dan itu harus kita apply juga dalam diri kita. Gitu. Dan ini contoh yang sudah Tuhan berikan bagaimana Abraham ya, dalam dia punya kehidupan. Dan kita akan lihat bagaimana itu Tuhan akan beri, hal yang sama akan Tuhan nyatakan juga kepada kita dari segi apa. Oke. Apa masih ada yang mau menyampaikan poin dari sini, paragraf Ya, ini? halo. Iya, Li, Ya, silakan, Li. Yang apa? Roma 4 ya, Kak ya, yang Abraham dibenarkan. Iya, betul. Karena percaya kan, itu yang kita bahas juga yang minggu lalu juga, yang betul. Iya, Li. 15 apa yang dihitung. Tapi kan ada di Yakobus 2 kan di ayat 20. 22, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kan. Jadi di sini bilang Abraham dibenarkan karena dia punya percaya, di satu sisi Abraham dibenarkan oleh perbuatan. Jadi sebenarnya yang mana, perbuatankah atau percayanya atau imannya kan? Tapi sudah jelas di sini sih yang dikasih tahu bahwa perbuatan-perbuatan Abraham itu tidak membenarkan dia perbuatannya sendiri, tetapi karena imannya dia dibenarkan. Kita tahu kan untuk kita dibenarkan itu, untuk menerima grace itu adalah iman lah yang membuat kita bisa terima hadiah itu kan, righteousness-nya Kristus atau kebenarannya Kristus, kita bisa terima itu lewat iman. Jadi kalau ada iman, perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan kita, tetapi perbuatannya Kristus. Jadi perbuatan Abraham bukan perbuatannya dia sendiri, tetapi perbuatan Kristus, makanya dia dibenarkan.
Tetapi yang paling pentingnya di situ adalah percayanya dia kan. Works-nya Iya, itu bukan betul. works-nya dia sendiri, tetapi Betul. perjalanannya Tuhan. Makanya itu dihitung sebagai apa? Sebagai kebenaran. Makanya dia jadi bapak orang percaya juga ya. Gitu. Itu aja Kak tambahnya. Terima kasih. Iya, Li, terima kasih juga sudah ditambahkan dan diperjelas mengenai paragraf ini. Thank you, Li. Puji Tuhan. Apa ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut paragraf berikut. Apa Lali bisa bacakan? Available, Li. Ya, oke Kak. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa Abraham menjadi benar seperti itu? Jemaat, ya. Jujur sekarang ya, jemaat, ya Pak. Apakah Anda tahu dia melakukannya? Jemaat, ya. Tuhan memanggil Abraham dan berkata, lihatlah bintang-bintang dan katakan jumlah mereka. Demikianlah juga keturunanmu. Abraham berkata, amin. Itu adalah bahasa Ibrani, kata Abraham, amin. Dan Tuhan berkata, kamu benar. Sekarang tahukah Anda bahwa transaksi itu sesederhana itu? Apakah itu seperti memanggil Anda dan saya keluar dari kemah ini dan Tuhan berkata kepada kita, lihat bintang-bintang, beritahu bintang-bintang jika Anda bisa memberi jumlah mereka. Jika Anda dapat menghitung jumlah mereka. Ya, begitulah akan ini dan itu. Dan kita berkata, amin. Dan dia harus berkata, kamu benar. Misalkan Tuhan memanggil Anda dan saya keluar malam ini. Tidak, dia bisa melakukannya tanpa memanggil kita. Dia memanggil Abraham keluar untuk menunjukkan bintang-bintang kepadanya. Tetapi dia bisa menunjukkan kepada kita dosa tanpa memanggil kita keluar. Apakah dia telah menunjukkan banyak dosa besar kepada Anda? Bukankah begitu, jemaat? Ya. Sekarang dia berkata, jika engkau dapat menghitung mereka, mereka akan menjadi putih seperti salju. Apa yang kamu katakan? Amin. Lalu apa yang Tuhan katakan? Jemaat, kamu benar. Apakah begitu, saudara? Ya. Apakah orang menjadi benar semudah itu? Apakah transaksi sesederhana itu? Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita kembali ke Roma yang keempat dan mendapatkan ayat khusus di mana hal ini diceritakan. Roma 4 ayat 23-24. Sekarang tidak dituliskan untuk kepentingannya sendiri, bahwa itu diperhitungkan kepadanya, tetapi bagi kita juga. Kepada siapa itu akan diperhitungkan? Jika kita percaya kepadanya yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya, Li. Thank you, Li. Apa Lali dapat poin dari sini untuk dibagikan? Iya, Kak. Aduh, ini mempercayai apa yang Tuhan bilang kan. Jadi sederhana sekali ya kalau mau bilang. Jadi betul. Bagaimana Abraham ketika dia percaya apa yang Tuhan bilang, ketika dia di dalam kemah, Tuhan bilang, Abraham coba keluar dan lihatlah bintang-bintang di langit. Ketika dia keluar, coba hitung kalau kamu bisa hitung. Jadi tanpa Abraham jawab bisa atau tidak, Tuhan bilang, begitulah kamu punya keturunan, akan sebanyak itu. Dan Abraham percaya apa Tuhan bilang, kamu berketurunan akan banyak seperti itu. Sedangkan Abraham tidak punya anak, bagaimana dia mau percaya? Maksudnya dari Sarah ya, dia tidak punya anak punya anak, Tuhan bilang keturunan mau jadi seperti bintang-bintang itu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu? Kayak mustahil kan? Aduh, iya, mungkin. Sekarang kata-kata itu dibalikan ke kita kan. Lihatlah anak punya dosa seperti bintang-bintang di laut, bintang-bintang di langit, pasir di laut, tak terhitung. Dan kamu akan diputihkan seperti salju. Bagaimana mungkin? Apa kita nak perlu melakukan sesuatu Tuhan supaya itu bisa terjadi? Nak perlu melakukan sesuatu, itu akan terjadi. Itu firman Tuhan. Makanya agak sulit mau percaya bahwa kita punya pengampunan dosa seperti itu ya. Kalau kita mengaku dan
sebanyak apapun langsung putih seperti salju, aduh itu makanya akan susah untuk mempercayai hal sesimpel itu ya. Tapi itulah yang firman Tuhan, kalau kita percaya kita punya dosa bisa diputihkan seperti salju yang sebegitu banyaknya, dan itu akan terjadi. Dan aduh, ini percaya kita lah yang menentukan itu ya. Bagaimana kita mempercayai firman Tuhan yang kayak seperti nak masuk akal ya. Tapi makanya yang minggu lalu bilang, apa yang Tuhan bilang, sebegitu itu harus percaya. Ini makanya enggak, kita terlalu banyak pikiran ke sana ke sini, tetapi Tuhan bilang dosamu akan diputihkan. Seperti itu, sesimpel itulah. Ini yang Jonas mau katakan mau coba ungkapkan. Mungkin itu Kak tambahnya. Terima kasih. Iya, Li. Thank you, Li. Puji Tuhan ya. Kira-kira ada yang mau kasih lagi poin yang didapat dari bacaan ini? Ya, jadi kita semua sepakat ya. Jadi apa yang Lali sudah sampaikan tadi itu sudah sangat jelas. Jadi hanya seperti itu ya, hanya sesimpel itu yang Tuhan inginkan dari kita ya. Dan sekarang kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mau merespon apa yang Tuhan katakan. Dan semuanya kembali ke diri kita. Kita lihat ya, bagaimana cara Tuhan itu selalu cara yang simpel, sederhana, yang sebenarnya mudah untuk kita mau katakan percaya. Tetapi yang membuat itu jadi sulit bagi kita adalah karena kita sudah disuntikan oleh bibit-bibit keraguan oleh setan, dan kita yang membiarkan itu. Makanya kenapa dikatakan bahwa kita harus berdoa secara pribadi, minta kepada Tuhan untuk tolong kita supaya kita merespon itu dengan iman kepada Tuhan, bahwa kita percaya gitu. Sebenarnya hanya sesimpel itu yang membuat kita selalu, manusia itu bertanya-tanya, oh Tuhan masa seperti ini? Hanya ini Tuhan, masa sih apa betul kita bilang amin, kita punya dosa sudah diampuni, sudah dibuat putih seperti salju. Jadi itulah sebenarnya yang membuat kita respon seperti itu adalah karena kita sudah dimasukkan oleh bibit-bibit kejahatan, keraguan oleh setan. Makanya perlu sekali untuk kita punya hubungan erat dengan Tuhan ya, minta selalu kepada Tuhan untuk tolong kita agar supaya kita bisa terima firman itu dengan murni tanpa ada perbantahan dari diri kita ya. Dan kita lihat bagaimana intinya apa dari bacaan ini, yaitu kita percaya, dan itulah iman. Percaya apa yang Tuhan katakan, dan hanya sesimpel itu yang Tuhan mau ya. Iman diikuti dengan percaya. Respon kita dari iman kita adalah percaya. Kita lihat ya bagaimana jika dibilang kan, jika kita memiliki iman seperti biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung kan. Bagi kita semua sudah tahu ya bagaimana kecilnya biji sesawi itu, dan bahkan sekecil itu pun kita tidak punya gitu. Aduh. Dan kita lihat bagaimana Abraham ya, kayak Lali sudah jelaskan tadi, dan kita sudah baca di Roma 4. Dia tahu Sarah dia sudah tua, Sarah punya kandungan sudah kering. Istilahnya mau ada benih apa lagi yang mau masuk untuk bisa menghasilkan keturunannya. Tetapi karena dia percaya apa yang Tuhan katakan, dan jadilah apa yang Tuhan katakan dalam dirinya. Aduh, hanya sesimpel itu ya. Dan kita pun lihat ini, aduh hanya sesimpel ini ya. Tapi inilah yang menahan kita semua ya. Kita punya kita punya bibit keraguan yang sudah ditanamkan dalam diri kita ini, yang membuat kita tidak ada iman, tidak memiliki iman seperti Abraham, dan kita butuh Tuhan tolong kita semua. Oke. Jadi sudah jelas ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang kira-kira boleh baca ini? Apakah Opin bersedia untuk baca? Available? Atau Dion? Mungkin Kak Opin lagi enggak available. Apa Dion bisa baca paragraf ini? Bisa, Kak. Oke, thank you.
dari beberapa. Iya. Beberapa saudara mengatakan pagi ini dalam pertemuan sosial bahwa tadi malam mereka merasa seolah-olah mereka ingin memuji Tuhan dengan lantang. Tetapi mereka pikir teori baik tidak melakukannya. Jangan padamkan roh jika Anda ingin memuji Tuhan untuk apapun. Tuhan memberitahu Anda untuk melakukannya. Kita mungkin memulai di sini sama seperti waktu lain untuk meminta orang absen memuji Tuhan atau mengatakan puji Tuhan dalam pertemuan. Kita mungkin memulai di sini juga di mana saja. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham percaya. Dan apa yang dia katakan kepada Anda dan saya percaya. Maka kita mendapatkan hasil yang sama. Bukan sesuatu yang khusus yang Tuhan katakan bahwa kita harus percaya untuk menjadi adil. Apapun yang dia katakan percayalah, dan kemudian dia berkata kamu benar. Saya ingin tahu apakah tidak demikian bahwa ketika Tuhan mengatakan sesuatu dia benar, sidang ya. 10 ketika saya mengatakan demikian, apakah saya tidak benar? Sidang ya. Apa yang menghalangi saya untuk menjadi benar? Bisakah Anda memberitahu? Saya akan mengatakannya lagi ketika Tuhan mengatakan sesuatu, apakah dia benar? Sidang ya. Dia benar dalam mengatakannya. Maka ketika saya mengatakan begitu, ketika saya mengatakan amin, ketika saya mengatakan baiklah, ketika saya mengatakan ya, itu benar. Lalu apakah saya tidak benar? Iya. Apakah saya tidak benar sama pastinya dengan dia? Tentu saja. Bisakah dia mengatakan saya salah? Tidak. Dia mengatakan sesuatu dan saya mengatakan hal yang sama. Dapatkah dia mengatakan saya salah? Jemaat tidak. Ketika Anda mengatakan hal yang sama, dapatkah dia mengatakan bahwa Anda salah? Jemaat tidak. Kalau begitu, ketika kita berada dalam situasi demikian rupa sehingga Tuhan sendiri tidak dapat mengatakan bahwa Anda dan saya salah, saya ingin tahu apa alasan mengapa kita Tidak benar. Mengapa kita tidak benar di dunia ini dan mempercayai Tuhan menempatkan kita dalam situasi itu seperti yang Dia lakukan pada Abraham. Saya ingin tahu apa yang bisa menjauhkan kita dari surga, apa yang bisa menjauhkan kita dari kerajaan Tuhan. Thank you, Dion. Kira-kira apa Dion dapat poin dari bacaan ini? Seperti terjadi pada Abraham, Tuhan bilang percaya, kita harus percaya. Itu aja sih, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Iya, thank you Dion sudah memberikan poinnya. Jadi di sini jelas sekali ya bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham percaya, dan sudah kita baca di atas kan hanya sesimpel itu. Dan apa yang dikatakan kepada Anda dan saya percaya, maka kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi itu yang terjadi kepada Abraham, dan itu akan berlaku kepada kita kalau kita responnya sama seperti Abraham. Dan bukan hanya membeo ya dalam arti ini, tetapi kita
ikut memiliki iman atau pengalaman yang sama, maka itu bukan hanya akan berlaku kepada Abraham, tetapi kepada kita juga kan. Karena janji Tuhan itu bukan hanya untuk Abraham, tetapi untuk kita juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah apapun yang di Tuhan katakan, percayalah, dan kemudian dia akan berkata kamu benar. Jadi Tuhan akan benarkan kita seperti Abraham. Tuhan benarkan Abraham dengan kita merespon dengan percaya, yaitu dengan kita menjawab amin, apa yang Tuhan katakan, dan itu yang akan terjadi. Dan itulah yang Tuhan inginkan, di mana firman yang masuk, ketika kita baca firman atau dibacakan oleh firman Tuhan, dan kita terima itu dalam kemurnian, dan begitu Tuhan memberikan pertanyaan kepada kita, dan kita harus respon itu dengan iman, dengan menjawab percaya. Kita percaya apa yang Tuhan katakan itu adalah benar, dan seperti contoh di atas kan Tuhan bilang, dosamu akan diputihkan seperti salju. Kalau saya jawabnya amin, saya percaya, maka itu akan jadi dalam diri kita, begitu seperti yang pengalaman Abraham. Dan kuncinya dari poin utama dari sampai titik ini adalah percaya. Percaya apa yang firman Tuhan katakan, dan itu adalah merespon dari iman yang ada dalam diri kita. Itu dengan percaya itu adalah respon atau reaksi yang kita berikan dari panggilan Tuhan. Itu maksudnya. Oke. Kira-kira ada yang mau melengkapi juga dari bacaan ini? Oke, sudah jelas ya di sini. Jadi ini hanya penekanan lagi ya. Oke, di sini mungkin ini paragraf terakhir. Kita coba bacakan ya. Kita akan berhenti di paragraf terakhir ini. Saya bacakan ya. Satu-satunya hal yang dapat membuat Anda dan saya keluar dari kerajaan Tuhan adalah memberitahu Tuhan bahwa Ia berbohong. Dan jika Anda dan saya akan menghentikan urusan itu, kami akan masuk ke surga dengan benar. Itulah yang perlu dilakukan orang, untuk berhenti memberitahu Tuhan bahwa Ia berbohong. Dia yang tidak percaya pada Tuhan telah menjadikannya pembohong. Tetapi siapapun yang akan menjadikan Tuhan pembohong adalah pembohong itu sendiri, dan pembohong tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tanpa pembohong, dan semua orang yang disebut dalam Wahyu 21 ayat 8 dan 27 dan 22 ayat 15, 10 hal yang ingin kita lakukan adalah berhenti berbohong. Mari kita berhenti sekarang. Berhenti berbohong. Tidak ada perbedaan apa yang dikatakan Tuhan. Anda berkata tidak begitu. Tidakkah Anda melihat ini adalah keseluruhan cerita dan gagasan bahwa Saudara Haskell berusaha keras untuk menanamkan kepada kita di sini dalam pelajaran-pelajaran kita bahwa ada keselamatan di setiap baris tulisan suci? Nah, ketika Tuhan mengatakannya dan kita mengatakannya, maka kita benar. Itu adalah akhir itu. Tuhan mengatakan itu kepada Abraham. Abraham berkata, amin. Begitulah saya ambil itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada keselamatan di setiap baris kitab suci dalam segala hal yang dikatakan Tuhan. Roma pasal 4 menceritakan lebih banyak tentang apa yang dikatakan Abraham, atau lebih tepatnya apa yang ia pikirkan. Roma 4 ayat 20-22. Dia tidak terhuyung-huyung karena janji Tuhan melalui ketidakpercayaan. Ini Abraham ya. Tetapi kuat dalam iman, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan sepenuhnya diyakinkan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan dia mampu lakukan. Dan oleh karena itu diperhitungkan kepadanya untuk kebenaran, diperhitungkan kepada Abraham untuk kebenaran. Jadi di sini jelas sekali bahwa dengan kita menyatakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, atau respon kita kepada Tuhan, ataupun tindakan kita kepada Tuhan, kan kita bisa juga tidak menjawab, tetapi perbuatan kita sebenarnya sudah menyatakan kita tidak percaya kan. Nah,
disitulah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai pembohong, dan tanpa kita sadari kita sendiri adalah pembohong dengan tidak percaya. Jadi dengan kita hanya bereaksi kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Abraham kan amin, saya percaya Tuhan, itu kan. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan melalui kita punya jawaban ataupun kita punya reaksi, kita punya keraguan, ya kan? Itu semua kan dari setan, kan sudah dinyatakan tadi. Itu sudah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai pembohong, dan kita juga sendiri adalah pembohong. Dan kita sudah lihat kan tadi, pembohong tidak ada di surga. Dan kita sudah tahu. Jadi jangan tunggu, kita kok kita enggak berbohong. Tadi sih kita ada tadi kita ada jadi ada satu hal yang, jadi jangan tunggu kita ditanyakan, contoh seorang anak disuruh tidur, dia tidak tidur tapi dia bilang dia tidur kan, pas ditanya kamu tidur siang tidak, saya tidak, saya tidur siang, padahal tidak. Jadi jangan tunggu, nanti di situ saya bilang saya berbohong, saya sudah melanggar hukum, 10 hukum. Tetapi dengan kita menyatakan bahwa kita tidak percaya tentang firman Tuhan katakan, itu sudah jelas kita pembohong. Jadi jangan tunggu, nanti kita melakukan sesuatu dulu baru kita sudah dinyatakan berbohong. Tetapi hanya dengan merespon dengan tindakan kita tidak percaya akan firman Tuhan, itu sudah menyatakan kita itu pembohong dan Tuhan itu pembohong. Makanya dibilang di sini kan, berhentilah berbohong dengan tindakan kita. Dan lakukan seperti yang respon Abraham yang katakan amin dari setiap firman Tuhan, dari apa yang Tuhan katakan. Maka akan ada keselamatan di situ kan. Dan dibilang apa? Selalu kuat dalam iman, itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu memberikan keyakinan bahwa apa yang Tuhan katakan, dia sanggup lakukan. Kan Tuhan bilang, aku tidak pernah berbohong kan. Apa yang kita ingat Yesaya 55 ayat 11 kan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya semua yang Tuhan sudah firmankan, Tuhan sudah katakan, itu akan jadi. Dan sekarang kembali kepada kita mau percaya enggak apa yang Tuhan katakan? Kita mau imani enggak itu? Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman itu dan kita bisa respon dengan kata percaya atau amin kepada Tuhan? Marilah kita sama-sama apa? Kita berdoa kepada Tuhan, minta itu sama Tuhan. Minta, Tuhan saya tidak percaya, tolong ketidakpercayaan saya, kan seperti yang ada pengalaman orang kan, help thou my unbelief kan, dia minta kepada Tuhan kan. Jadi itulah yang harus kita lakukan saat ini, karena kita semua manusia daging kan, kita ini sudah disuntikkan oleh keraguan-raguan oleh setan. Dan kita itu selalu setiap kali sudah diisi dengan hal-hal yang membuat kita merespon tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini sangat jelas dan sangat penting sekali untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan inilah yang menentukan kita punya keselamatan juga ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Iya, Wan. Iya Kak, silakan Kak Opin ya. Jadi maksudnya kalau kita sikap kita tidak percaya tentang apa yang firman katakan, itu kita membuat Tuhan berdusta ya. Iya, Berbohong. kita mau Iya kan? menyatakan, mau menyaksikan bahwa Tuhan itu pembohong dan saya sendiri pembohong gitu. Jadi kita lihat dua hal di situ. Pertama, saya pembohong. Kedua, saya membuat Tuhan jadi pembohong karena saya tidak percaya akan firman, dan itu hanya terjadi dengan kita menunjukkan sikap kita tidak percaya kan, Betul. sesederhana itu. Iya, betul Kak. Lalu impact-nya ke Tuhan sebenarnya enggak ada, iya kan? Betul, iya. Ke kita yang besar dan berat sebenarnya. Jadi Betul. ini satu keburukan, satu hal yang sangat tidak benar, dan sikap kita diminta untuk percaya. Sebagaimana Iya, contohnya Abraham sudah dibilang, Abraham kan ya dan amin. Jadi iya. poin penting sekali itu buat kita semua.
Jadi selama ini nggak di Kabar 3 Malaikat ini, maksudnya detail sekali ya. E.T. Jones atau Wagoner, mereka menjelaskannya sangat detail. Ellen G. White juga Betul. dijelaskan sangat detail. Maksudnya sampai ke akar-akar. Dulu kan kita nggak pernah pikir bahwa tidak percaya kepada Tuhan itu adalah membuat Tuhan berbohong dan kita juga Iya, sudah menjadi seorang pendusta. Tidak seperti itu betul. kan. Dan kembali Iya, lagi ke 10 hukum. Kan tulis jangan berdusta. iya. Ya, jadi matching semua firman Tuhan dari satu ayat ke ayat yang lain. Tidak ada yang semua bersinergi dan tidak ada yang rantainya terputus Terputus. gitu, mata rantainya semua tersambung. Ya, penekanannya itu aja. Thank you, Thank you, Wan. Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih tambahannya. Jadi betul sekali ya, Kak. Baik. Ini Kak Opin bilang detail, betul sekali karena ini menyangkut kita semua punya kehidupan sehari-hari kan. Ini benar-benar daily life sekali untuk kita ya. Karena apa ya? Maksudnya kita punya kehidupan istilahnya dalam satu hari lah ya, dalam satu hari kita pun merespon segala sesuatu itu. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ini istilahnya ini nggak boleh loh, ini dosa. Ini kalau kamu sudah tahu kebenaran ini dan ini kamu harus jangan lakukan itu gitu. Dan begitu kita tahu itu dan itu adalah kebenaran, dengan kita langgar itu sebenarnya itu kita sudah nyatakan bahwa Tuhan itu pembohong. Padahal kita sudah tahu kebenaran ini akan membuat kita tinggalkan ini, tinggalkan dosa kesalahan kita, tinggalkan kebiasaan kita yang buruk gitu. Jadi kenapa ini detail, kita diingatkan ke poin itu ya Kak. Jadi mana dalam kita punya kehidupan sehari-hari ini, kita diingatkan selalu bahwa ini sebenarnya melekat sekali ya dengan kita punya kehidupan sehari-hari ya. Makanya sangat penting sekali dan kita puji Tuhan diingatkan lagi bahwa di dalam setiap aspek kita punya kehidupan, dengan kita bereaksi, dengan kita merespon apapun itu, kita harus ingat bahwa dengan kita melanggar itu kita sudah menempatkan Tuhan sebagai pembohong. Dan kita sendiri menyatakan Tuhan itu adalah pembohong dan kita pembohong. Bagaimana kita menyatakan Tuhan pembohong? Dengan kita punya respon itu, akan orang lihat kan, akan orang lihat dari itu. Tapi dia juga, jadi mengerikan sekali ya kita punya kehidupan. Iya Kak Joyce, iya bisa Kak, silakan. Oh iya, ada di ayat Alkitab di Titus 1 ayat 2 dia bilang God cannot lie kan? Masih ingat itu ayat? Iya Kak. Kalau kalian masih ingat, God cannot lie. Jadi Tuhan itu nggak bisa berdusta. Terus ada di Yohanes 8 ayat 44 itu bilang, Yesus bilang, oh your father is the devil because he's the father of liar kan. Dia itu adalah bapa pendusta dan dia pembunuh sejak dari pertama. Jadi ini yang kita coba analisa tadi, kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, berarti kalau saya nggak percaya berarti kita bilang Tuhan itu pendusta kan? Betul. Itu toh. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan dan kita mau bilang Tuhan itu pendusta, berarti kita bilang Tuhan itu sama dengan setan, karena setan juga itu pendusta. Aduh, jadi kayak betapa sangat apa ya Wan, kita bilang mengerikan. Kata yang tepat itu mengerikan. Betapa mengerikan kita menyamakan Tuhan itu dengan setan. Iya. Kalau kita nggak percaya, karena kalau kita bilang, oh saya the son and daughter of God, and then your father is a liar, berarti saya juga a liar gitu. Iya. Sedangkan yang kita bilang Tuhan itu nggak bisa, bukan nggak pernah atau apa, dia God cannot lie. Betul. Jadi intinya di semua di ayat-ayat di Alkitab itu adalah promise untuk kita semua, yang mana apa yang Tuhan bilang itu dia nggak akan bisa, nggak bisa dia mau berdusta untuk nggak akan tepati.
Tapi di situ juga kan ada dia punya persyaratan-persyaratan seperti Iya. itu ya. Tapi kalau Iya. kita mau minta Tuhan forgive my sins, apa yang kita sudah lakukan dan benar-benar bertobat, terus minta kecurahan Roh Kudus, itu Tuhan langsung kasih right away gitu ya, untuk kita mengampuni dosa kita dan minta kecurahan Roh Kudus. Tapi ada hal-hal yang misalnya let's say country living atau apa, nah Tuhan akan fulfill dia punya janji sesuai dengan timingnya. Tapi kalau minta kita betul-betul bertobat, minta ampun, at the moment, 1 detik itu dia udah diampuni kita punya dosa. Dan sangat wonderful ya Tuhan kita itu, yang mana apa yang dia bilang sama seperti orang tua. Misalnya ini ilustrasi yang kita suka dengar, kalau anak di atas pohon, terus dia punya bapak suruh, oke, kamu jump, papa mau tangkap, I'm gonna hold you, kamu jump dari situ, saya di sini. Itu anak nggak, oh masa sih kita punya papa mau begitu. Makanya kan di Alkitab bilang kalau kita nggak seperti anak kecil nggak akan masuk surga kan. Kalau anak kecil itu they really believe ya apa yang orang tua bilang. Makanya kalau kita nggak percaya, nggak mempunyai sifat seperti anak kecil, kita membuat Tuhan itu pembohong, dan kita sendiri juga pembohong, atau kita menyamakan Tuhan itu sama dengan setan adalah pembohong. Seperti itu ya, mengerikan sekali. Dan ya one thing itu yang kita dapat pada saat ini, dan menjadi teguran juga untuk kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang seringkali membuat Tuhan itu sebagai pembohong, dan saya juga pembohong dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak mempercayai akan perkataan-perkataan atau firman Tuhan. Thank you, An. Iya, Kak. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, Li. Silakan, Li. Ini iya. Sudah jelas sih, cuman mau ada dengan kata-kata lain. Sesimpel ya. Iya, Li. Jadi kalau ini kan firman Tuhan, jadi kalau istilahnya kalau kita nggak percaya, itu sama dengan dia buat pembohong ya. Ini ibaratnya kalau saya punya uang ya 1 juta, dan saya memang ada niat untuk coba bantu orang dengan meminjamkan itu ya, pinjam ya, ini istilahnya pinjam. Jadi misalnya ada Kak Wanda dan Kak Roy, ya misalnya mau pinjam, Kak Wanda pinjam Doi, dulu pernah pinjam ke saya dan bilang, oh nanti ganti tanggal 1. Dan betul tanggal 1, seperti janji Kak Wanda ganti apa yang dulu pernah pinjamkan. Tapi misalnya Kak Roy pinjam, dia bilang tanggal 1 ya, tetapi tanggal 1 nggak ganti-ganti, nanti tanggal sudah mau akhir bulan baru ganti, nggak menepati janji ya. Nah sekarang saya ada duit, dan kebetulan Kak Wanda dan Kak Roy mau pinjam uang lagi. Ini istilahnya seperti itu ya. Tetapi ketika mau pinjam uang, kalau Kak Wanda saya percaya, jadi kalau mau pinjam, oh dia pasti ganti tepat waktu, jadi saya kasih. Tetapi Kak Roy karena pengalaman dulu dia nggak ganti tepat waktu, saya nggak percaya, jadi saya nggak pinjamin uang saya kan, istilahnya begitu. Jadi ini kayak sama dengan firman Tuhan ya. Kalau misalnya kita nggak percaya firman Tuhan, kita anggap bahwa Tuhan itu nggak bisa dipercaya kan, sama dengan misalnya Kak Roy tadi nggak tepati janji, jadi oh pasti ini dusta-dusta ini, dia nggak mau apa yang dia bilang nggak seperti itu. Jadi kita nggak percaya, dan istilahnya kita menjadikan dia pendusta kan, karena dia nggak menepati janji. Makanya kenapa dibilang kalau kita nggak percaya firman Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu pendusta, karena seperti itu, karena dia tidak akan menepati janji. Tetapi kalau, makanya firman Tuhan ini bilang ya, kalau kita percaya itu firman Tuhan, kita menjadikan apa yang dia bilang itu benar. Jadi itulah iman ya yang harus kita miliki. Dan seperti Joy bilang tadi, yang di ayat Alkitab bilang, God cannot lie kan. Tuhan tidak bisa berdusta. Jadi itulah sebenarnya keselamatan itu, sesimpel itu ya. Setiap baris firman Tuhan itu benar dan kita percaya. Makanya ini lagi yang kalimat pertama yang tadi dibaca, bahwa sebenarnya hujan air itu, hujan kan itu kita tahu kan firman Tuhan akan diberikan
waktu 18:88 itu ya, waktu dikasih itu akan diberikan. Dan kita tahu hujan akhir juga akan diberikan sekarang. Hujan itu firman Tuhan kan. Bagaimana kita bisa terima, percaya itu firman Tuhan. Dan untuk mau percaya itu perlu bermacam-macam pelajaran ini yang dikasih supaya kita percaya firman Tuhan sesimpel itu. Itulah dengan mempercayai firman Tuhan sesimpel itu, itulah yang akan membuat kita apa? Kecurahan Roh Kudus kan? Karena dia punya fondasi yang coba dibangun oleh A.T. Jones, bahwa kita diselamatkan oleh karena kebenaran Kristus. Kebenaran yang artinya perbuatan righteousness kan? Righteousness itu adalah perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Cuma perbuatan baiknya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa bisa memiliki perbuatan baiknya Kristus? Hanya oleh iman. Iman apa? Iman yang ini. Iman percaya setiap baris firman Tuhan itu betul, itu iman yang kita akan, kan iman datang dari mendengarkan firman Tuhan kan. Jadi kita percaya setiap firman Tuhan ini, apa yang dibilang itu seperti itu, dengan itu juga kita akan menerima kebenarannya Kristus. Dan kita akan diperhitungkan benar di mata Tuhan. Jadi, simple kita punya keselamatan. Makanya, kenapa ini? Kenapa ini susah diterima? Karena orang-orang sekarang cenderung lebih suka yang complicated, yang ribet. Harus begini, harus begini. Teori ini. Kayak kalau nggak susah mau dipikir, kalau nggak kuras otak, itu bukan keselamatan. Jadi lebih seru kalau kuras otak kan. Makanya pengalaman kita juga sudah melewati itu. Waduh, puji Tuhan ini susah. Dan banyak orang lain ngerti, dan saya ngerti, saya merasa, waduh, ini baru firman Cuma yang Tuhan. mengerti Kalau ada yang yang ngerti, selamat. ada yang enggak kan. Tapi kalau ternyata firman Tuhan itu semua orang bisa ngerti. Karena sesimpel itu, nggak susah ya. Dan karena keselamatan itu akan dikasih seperti itu. Keselamatan itu simple. Jadi puji Tuhan ini dibawakan dengan simple. Dan aduh, makanya yang ketika pelajari firman Tuhan langsung rasa lega karena waktu sudah dekat, bagaimana saya mau selamat. Dan ketika dengar ini, waktu itu, aduh, saya bisa selamat, saudara Tuhan. Dengan percaya firman-Mu Tuhan. Jadi percayanya bukan percayanya setan ya, saudara-saudara. Percayanya sesuai yang kita tahu ya, submitted itu ya, kepada firman Tuhan itu. Jadi, aduh, puji Tuhan. Makanya ini, kita jangan lewati satu sesi pun sekali ini, karena setiap firman Tuhan detail bagaimana supaya kita bisa menjadi percaya kan, atau bisa menerima righteousness-nya Kristus itu. Kita jangan ketinggalan ini, karena dengan firman Tuhanlah ini yang bisa membuat kita selamat, saudara-saudara. Atau kita bisa kecurahan Roh Kudus. Kalau kita, sedangkan waktu itu orang-orang yang sudah dengar di zaman itu, sudah dengar pun ada yang nggak terima kan. Apalagi kalau kita nggak dengar, nggak pelajari itu. Bagaimana kita mau terima? Sedangkan sudah dengar, antara dua-dua, 50-50, apalagi kalau nggak dengar. Jadi ini makanya kalau kita kasih pengumuman, kita selalu ingatkan, ini most important message. Ini harus dengar. Kalau nggak dengar, aduh, dia punya bagaimana ya saya mau bilang keselamatan itu kita mau terima hujan akhir seperti apa? Nggak ada kata-kata lain lagi. Jadi itulah yang mau coba diungkapkan di sini, bahwa ini sangat penting dan kita jangan lewati ini, karena ini, aduh, ini menyangkut keselamatan kita. Itu aja Kak, sorry terlalu panjang. Terima kasih Kak. Iya, Li. Thank you, Li. Sudah menambahkan. Nggak apa-apa, Li. Jadi sudah sangat jelas dan melengkapi ya dari semua yang sudah kita bahas. Dan puji Tuhan semuanya, kita semua sudah diingatkan kembali untuk at least hari ini lah ya. Kita melewati hari ini, biarlah kita minta pertolongan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, untuk supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan untuk mau percaya dengan setiap firman yang Tuhan katakan. Dan kita boleh lalui sepanjang hari ini, one day at a time kan, melewati hari ini untuk tidak bertindak membuat Tuhan itu dengan mengambil tindakan membuat Tuhan itu adalah pembohong. Dan biarlah kita dengan pertolongan Tuhan, kita semua selalu percaya kepada Tuhan, percayakan firman-Nya, dan selalu mengatakan amin dengan apa yang Tuhan sudah katakan, dan itu boleh jadi dalam diri kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan saya bawa pelajaran ini dalam nama Yesus.
Amin. Baiklah, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, apakah ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan? Dipersilahkan. Apa Lali bisa stop record, Li?